大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇Bab 286-290. 3 dengusan rendah terdengar bersamaan. Zheng Tua yang berhadapan langsung dengan Yu Zanfeng kekurangan kekuatan. Kedua pergelangan tangannya patah di tempat dengan rasa sakit yang tajam di perutnya pada saat bersamaan. Saat berikutnya, organ dalamnya tercabik-cabik, dan dia mulai menyemburkan darah ke segala arah. Tubuhnya kemudian menjadi lemas di udara saat tulang-tulangnya mulai pecah dengan suara, "Papa." Pada saat dia mendarat di tanah, dia telah menjadi tumpukan daging yang tak bernyawa. Namun, di bawah serangan bunuh diri dari tetua Zheng, Yu Zanfeng menderita luka di bagian depan dan belakangnya, dan dia mendengus sambil memuntahkan seteguk darah. Adapun Zheng Tua di belakang Yu Zanfeng, meskipun telapak tangannya mendarat tepat di punggungnya, dia merasa seolah-olah dia baru saja menyerang sebongkah batu. Dari mundurnya kibatinnya, tubuhnya yang awalnya terluka juga tidak dapat menahannya dan dia mengeluarkan gerutuan rendah dengan darah mengalir dari sudut bibirnya. Yu Zanfeng awalnya berpikir bahwa dalam menghadapi serangan menjepit oleh kedua tetua Zheng, dia pasti akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Namun, dia mengalami cedera ringan yang tak terduga, dan dia bahkan bisa langsung membunuh satu orang. Dia segera menyadari bahwa kedua Zheng yang lebih tua sudah berada di ujung kekuatan mereka karena menggunakan formula mencuri surga. Dia dengan cepat berbalik dengan darah di bibirnya dan ekspresi jahat di wajahnya, menyerbu ke arah Zheng tua lainnya tanpa ragu-ragu. Setelah menerima banyak luka, luka sebelumnya dari Zheng tua itu juga mulai berkobar. Selain itu, dia juga menderita 2 serangan telapak tangan ke belakang dari Yu Zanyun. Jika tidak, dia tidak akan menjadi lemah sampai-sampai dia bisa terluka oleh mundurnya serangannya. Sekarang, dia tidak lagi memiliki energi untuk melawan dan bahkan berdiri pun menjadi masalah. Tubuhnya kemudian diterbangkan oleh Yu Zanfeng dan terangkat ke udara. Zheng Senior, Qian Suirou menangis dan menyerbu, menangkap penatua Zheng di pelukannya. Cepat, melarikan diri. Penatua Zheng itu hanya bisa meludahkan 2 kata ini sebelum meninggal dengan tatapan marah di matanya. Ahahaha. Qian Suirou memegangi tubuh tetua Zheng itu dan meratap dengan keras. Pada saat yang sama, darah terlihat mengalir dari bibirnya. Dia sebelumnya menderita serangan telapak tangan dan sudah terluka parah. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan ratapan sedih lainnya, sosok lain mendarat di tanah. Pembantu bernama Di Air juga menderita serangan telapak tangan oleh Yu Zanyun. Sementara seni bela diri Di Air tidak lemah, dia bukanlah tandingan seorang kultivator Xiantian. Putri kecil, mengapa kamu harus berjuang begitu keras? Yu Zanfeng menyeka darah di bibirnya dan berkata dengan tawa pahit, hasilnya tidak dapat dihindari tetapi Anda hanya harus menyebabkan 2 saudara Zheng kehilangan nyawa mereka. Awalnya saya berpikir bahwa 2 saudara Zheng pasti akan membawa saya ke neraka, dengan mereka, tetapi siapa yang mengira bahwa mereka adalah yang pertama kelelahan dan bersikap lunak pada saya. Sungguh sia-sia. Yu Zanfeng, Yu Zanyun. Kalian berdua orang tua berkabut. Qian Suirou memelototi mereka berdua dengan kebencian di matanya. Bahkan setelah membunuh 2 pengawalnya, mereka masih bersikap munafik. Selama aku, Sui Qianrou, tidak mati hari ini, aku pasti akan mencabik-cabik kalian berdua menjadi jutaan keping. Aku khawatir Nona Sui akan menang. Dia pasti akan mendapat kesempatan itu. Aku bisa memastikan itu. Suara renyah tiba-tiba terdengar 10 kaki di belakang Yu Zanyun. Yu Zanyun segera merasakan jiwanya terguncang saat dia melesat sejauh 20 kaki dan meningkatkan kewaspadaannya seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang kuat. Sebagai ahli Xiantian, dia benar-benar membiarkan lawannya merayap 10 kaki di belakangnya tanpa menyadarinya. Bukankah lawannya dapat dengan mudah mengambil nyawanya? Mendengar suara ini, sorot mata Sui Qianrou menjadi rumit. Syok, frustrasi, rasa bersalah, dan banyak ekspresi lainnya terlihat di matanya. Tapi ekspresi yang paling jelas adalah tanpa keraguan lega. Kenapa aku merasa lega? Bahkan jika dia bukan musuh, dia pasti bukan kawan. Apakah saya lebih baik jatuh ke tangannya daripada keluarga Yu? Selain itu, alasan mengapa saya pergi ke Wei Utara adalah untuk saat semua orang menoleh untuk melihat ke arah dari mana suara itu berasal,
mereka menyaksikan pemandangan yang tidak dapat dipercaya. 10 kaki dari mereka, sebuah pohon pinus tiba-tiba mulai berubah dan seorang pria muda yang ramah muncul di depan mereka dengan senyuman di wajahnya. Hal yang paling sulit dipercaya adalah fakta bahwa remaja ini mengenakan jubah seputih salju tanpa kotoran sama sekali. Pada saat itu, hati setiap orang yang hadir mulai berdenyut. Terutama dua tetua Yu yang memikirkan satu kata di benak mereka, iblis. Setan. Suara bernada tinggi terdengar. Tepat ketika pelayan bernama Dier sadar kembali, dia menyaksikan sebuah pohon berubah menjadi hak manusia di depan matanya. Karena itu, dia tidak bisa membantu tetapi menjerit dan pingsan di tempat. Wajah Ling Tian yang awalnya tersenyum sekarang dipenuhi dengan garis-garis hitam saat dia menatap Dier yang tidak sadarkan diri. Setelah berunding untuk waktu yang lama, dia akhirnya memikirkan cara yang menakjubkan ini untuk masuk. Namun, dia tidak pernah berharap gadis itu memperlakukannya sebagai iblis. Ling Tian. Setelah melihat penampilannya, kedua tetua Yu berseru. Meskipun mereka tidak pernah menghubungi Yu Mantian, mereka mengetahui semua yang terjadi di sekitar Yu Mantian dan Yu Bingyan. Remaja di depan mereka mampu mengalahkan Yu Mantian dalam satu pukulan, dan bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak yakin akan kemenangan mereka. Betapa langka, betapa langka. Ling Tian tersenyum, tidak kusangka kalian berdua tetua Yu akan tahu namaku. Ling Tian benar-benar kewalahan oleh kebaikanmu. Ketenaran Ling yang mulia telah menyebar ke seluruh dunia. Siapa yang tidak tahu namamu? Bibir Yu Zanfeng berkerut dalam ekspresi jelek sesaat sebelum mengungkapkan senyum yang dipaksakan. Memem, aku memang merasa nyaman dengan pujianmu. Ling Tian menutup matanya dengan senyum puas. Awalnya aku berencana untuk membunuh kalian berdua secara pribadi. Karena kamu sangat bijaksana, aku akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Ling Tian kemudian berkata dengan tenang, kalian berdua bisa bunuh diri. Aku pasti akan membiarkan mayat kalian utuh. Pada saat ini, Ling Tian belum ingin melepaskan semua kepura-puraan dengan keluarga Yu. Dengan demikian, penampilannya telah menandakan akhir dari kedua tetua Yu, mereka harus mati. Saat ini, Ling Tian tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi keluarga yang kuat seperti keluarga Yu saat berhadapan dengan berbagai kekuatan di benua itu. Jika dia membiarkan mereka kembali hidup-hidup, fakta bahwa dia telah membantu musuh mereka yang berumur ribuan tahun pasti akan memicu reaksi yang luar biasa dari keluarga Yu. Pada saat itu pasti akan membawa masalah bagi dirinya dan keluarga Ling. Terlepas dari apa motifnya, itu adalah kebenaran bahwa dia telah menyelamatkan Sui Qianrou. Pada saat yang sama, Ling Tian menikmati perasaan pertempuran rahasia dengan keluarga Yu, dan dia bermaksud membiarkan situasi seperti itu berlanjut. Paling tidak, dia harus membiarkan situasi seperti itu berlanjut sampai dia menyelesaikan semua masalahnya. Bahkan jika keluarga Yu mengetahui kekuatanku, mereka tidak akan dapat memahami informasi dalam segala hal. Sementara mereka waspada terhadap saya sekarang, mereka tidak akan terlalu peduli dengan saya. Dengan kata lain, keluarga Yu tidak menganggapku sebagai lawan yang layak. Mereka tidak berpikir bahwa saya dapat mengancam keberadaan mereka. Yu Zanfeng dan Yu Zanyun sama-sama marah dan berpikir, bahkan jika kamu lebih kuat dari Yu Mantian, apakah kamu yakin bahwa kamu dapat menghadapi kami berdua sendirian? Bahkan jika kamu bisa mengalahkan kami sendirian, kamu tidak boleh terlalu sombong. Bahkan jika kita tidak bisa menang, apakah menurutmu kita tidak bisa melarikan diri? Kalah dalam pertempuran dan tidak dapat melarikan diri adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Sungguh tidak masuk akal. Ling Tian, apa menurutmu kamu bisa mengalahkan kami berdua bersaudara sendirian? Adalah baik bagi seorang pemuda untuk percaya diri, tetapi kesombongan adalah hal yang buruk. Yu Zanfeng berkata dengan dingin dan dengan sedikit ejekan, bahkan jika kamu bisa mengalahkan kami dengan keberuntungan, menurutmu apakah keluarga Lingmu yang kecil bisa menanggung balas dendam keluarga Yu kita? Ling Tian kemudian terkekeh, kamu pasti bercanda. Saya pikir apakah keluarga Ling saya dapat menahan balas dendam keluarga Yu Anda sepenuhnya bergantung pada apakah Anda dapat membawa kembali berita itu atau tidak. Ling Tian kemudian mengambil dua langkah ke depan dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, keluarga Yu Anda tidak menganggap saya layak untuk diperhatikan. Pada saat yang sama, saya juga tidak menganggap Anda layak untuk perhatian saya. Jadi jangan ancam aku dengan keluarga Yumu karena itu tidak berguna. Aku sudah memberimu kesempatan dan sepertinya kamu tidak menginginkan mayat yang utuh. Ling Tian menyimpulkan.
Kamu, bocah sombong, serahkan hidupmu. Yu Zanyun meledak marah saat dia melompat ke depan dengan pedangnya. Ketika dia menghadapi 3 orang dari keluarga Sui, dia tidak mengeluarkan senjatanya. Namun, dia segera menghunus pedangnya saat menghadapi Ling Tian. Jelas betapa waspadanya dia terhadap Ling Tian. Tepat ketika Yu Zanyun menerkam ke depan, Yu Zanfeng juga bergerak. Tubuhnya diam-diam muncul di samping Sui Qianrou dan segera menangkapnya. Keduanya telah bekerja sama selama bertahun-tahun dan hampir telepati dalam pikiran mereka. Serangan Yu Zanyun tidak lebih dari pengalih perhatian untuk menahan Ling Tian. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Ling Tian, dia pasti aman untuk beberapa gerakan. Adapun Yu Zanfeng, dia bertugas menangkap Sui Qianrou, dan kemudian mereka akan melarikan diri ke arah yang berbeda. Tidak peduli seberapa kuat Ling Tian, dia hanya bisa mengejar salah satu dari mereka. Selama pihak lain bisa melarikan diri, Ling Tian pasti akan memiliki ketakutan, dan yang tertangkap pasti akan aman. Namun, sangat disayangkan bahwa rencana mereka tidak dapat mengikuti perubahan situasi. Meskipun tampaknya ini adalah rencana yang sempurna, perubahan apapun akan selalu sangat menakutkan. Wajah Sui Qianrou benar-benar pucat saat dia dengan paksa menopang tubuhnya untuk tetap duduk. Ketika dia melihat Ling Tian muncul, dia tanpa sadar merasakan kelegaan dan ki batinnya telah menghilang dengan segera, membuatnya merasa lemah di tubuh. Hanya dengan memaksa tubuhnya untuk tetap terjaga, dia bisa tetap sadar. Namun, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bergerak. Melihat bahwa Sui Qianrou hendak ditangkap, Yu Zanfeng sangat gembira di dalam hatinya. Namun, sosok putih tiba-tiba melintas melewati matanya dan Sui Qianrou menghilang. Dia memang kuat. Yu Zanfeng terkejut di dalam hatinya. Namun, dia juga seorang individu yang berpengalaman dan tidak ragu sama sekali dalam tindakannya. Dia dengan cepat mengubah arah dan melesat sejauh 30 kaki. Dalam sekejap, kedua tetua Yu kemudian bertukar isyarat mata dan berlari ke dua arah yang berbeda. Karena tidak ada harapan bagi mereka untuk menangkap Sui Qianrou, prioritas mereka adalah menyelamatkan hidup mereka. Mereka berdua dengan tegas memilih untuk melarikan diri. Sambil mendengus, Ling Tian melambaikan kedua tangannya dan sepertinya seluruh langit dipenuhi pelangi. Senjata tersembunyi. Kartu truf pembunuhan Ling Tian yang telah dia sembunyikan sejak lama. Ini juga alasan mengapa dia berani menantang pria berbaju hijau itu. Di mata Sui Qianrou yang saat ini berada di tanah, Ling Tian tiba-tiba berubah menjadi iblis bertangan 1000. Tanpa melihat gerakan apapun darinya, sinar emas dan perak dan kilatan hitam terlihat keluar dari pinggang, dada, perut, dan lengannya. Jarum emas, jarum perak, panah lengan, kerikil tersembunyi, pisau terbang, kaltrop besi, lebih dari selusin jenis senjata tersembunyi ditembakkan. Senjata tersembunyi ini terbang kedua arah berbeda dengan beberapa terbang lurus dan lainnya terbang dalam lintasan melengkung. Kedua tetua Yu yang saat ini melarikan diri benar-benar tertutupi oleh radius serangan yang sangat besar dari senjata tersembunyi. Namun, tidak ada dari mereka yang menyadari bahwa ada dua sinar hijau samar di antara senjata tersembunyi, menghilang setelah sekejap. Sui Qianrou melupakan lukanya saat dia menatap dengan mata terbuka lebar. Siapa sangka ada teknik mistis seperti itu di dunia? Siapa sangka ada teknik senjata tersembunyi di dunia ini? Menghadapi serangan seperti itu, berapa banyak orang di dunia yang mampu bertahan melawannya? Seni bela diri Ling Tian telah mencapai puncak yang tak terduga, dan ditambah dengan teknik senjata tirani dan mistisnya yang tersembunyi, berapa banyak orang di dunia yang cocok untuknya. Mungkin hanya pria berbaju hijau yang baru saja pergi yang bisa menjadi tandingannya kan? Memikirkan pria berbaju hijau itu lagi, Sui Qianrou mengungkapkan ekspresi kebencian. Dua tangisan pahit terdengar pada waktu yang hampir bersamaan dan kedua tetua Yu jatuh. Setelah tubuh mereka berjuang sejenak, mereka menarik napas terakhir dan mati. Tubuh mereka dipenuhi dengan senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya dan mereka tampak seperti dua ekor landak. Terlepas dari kenyataan bahwa Ling Tian telah mengirimkan hampir 100 senjata tersembunyi, tidak ada satu pun yang meleset dari sasarannya. Dua lampu hijau adalah dua senjata tersembunyi pertama yang menghantam para tetua Yu dengan kecepatan luar biasa. Nyatanya, kedua tetua Yu sudah mati saat dua lampu hijau menerpa mereka. Kedua lampu hijau itu juga merupakan kartu truf sejati Ling Tian. Sangat disayangkan bahkan jika seseorang menatap tajam, sangat sulit untuk menangkap jejak dari dua lampu hijau ini. Jadi,
Dengan luka serius Sui Qianrou dan kondisi mental yang hampir kacau, bagaimana mungkin dia bisa melihat mereka? Siapa yang mengira bahwa dua ahli Xiantian benar-benar tewas di bawah senjata tersembunyi Ling Tian bahkan tanpa sempat bereaksi? Sui Qianrou benar-benar tercengang saat mulutnya melebar karena terkejut dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat itu, Sui Qianrou hampir meneriakkan kata yang sama dengan di air. Senjata tersembunyi telah menjadi salah satu jurus terkuat Ling Tian dan juga kartu truf terakhirnya. Awalnya, Ling Tian tidak ingin menggunakan senjata tersembunyinya, tetapi kondisi Sui Qianrou sangat buruk. Selama pertarungan dengan pria berbaju hijau, dia telah menderita beberapa luka dalam dan bahkan telah menghabiskan ki batinnya untuk membantu mengobati luka kedua tetua Zeng. Kemudian, dia meluncurkan serangan terkuatnya meskipun terluka dan bahkan terkena serangan telapak tangan dari Yu Zanyun. Sekarang, tubuhnya juga dalam kondisi yang sama dengan kedua tetua Zeng, di ujung kekuatannya. Dia mungkin akan mati jika ada penundaan dalam merawat lukanya, dan Ling Tian tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun darinya. Menimbang pro dan kontra, Ling Tian hanya bisa memilih untuk menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Saat Ling Tian berjalan ke sisi kedua tetua Yu, tangannya membuat gerakan aneh dan senjata tersembunyi di kedua mayat itu sepertinya terhubung dengan tali, melompat sendiri dan mendarat di telapak tangan Ling Tian. Kemudian, Ling Tian membalikkan telapak tangannya dan semua senjata tersembunyi menghilang tanpa jejak. Namun, penampilannya tidak berubah sedikit pun dan tidak ada satupun jejak senjata tersembunyi yang terlihat padanya. Itu benar-benar seperti sihir. Saat Sui Qianrou melihat metode Ling Tian yang seperti sihir, dia hanya bisa mengerang tanpa daya. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar berusaha membunuh karakter yang begitu menakutkan. Syukurlah dia tidak menemukan kesempatan yang cocok untuk berurusan dengan saya. Kalau tidak, saya mungkin sudah diurus dengan bersih, bukan? Setelah dia menyimpan senjata tersembunyinya, Ling Tian mengedarkan ki batinnya dan menghancurkan telapak tangannya di tanah. Saat berikutnya, sebuah kawah besar muncul saat tanah dan tumbuh-tumbuhan semuanya hancur. Ling Tian kemudian membawa jenazah tetua Yu dan Zeng dan menguburkannya di kawah. Setelah saling bertarung selama beberapa dekade, mereka berempat akhirnya berakhir di tempat peristirahatan yang sama. Apakah mereka akan melanjutkan perjuangan mereka ketika mereka berada di akhirat? Melihat gundukan kecil tanah, mata Sui Qianrou berkaca-kaca saat dia dengan paksa menopang tubuhnya untuk memberikan dua busur. Saat tubuhnya membungkuk, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat tubuhnya kembali sebelum kehilangan kesadaran. Ling Tian kemudian menghela nafas sambil berpikir, aku awalnya di sini untuk menangkap gadis ini, tetapi akhirnya menyelamatkannya dan membunuh dua tetua dari keluarga Yu. Baik Yu Mantian dan Yu Bingyan seharusnya tidak mengetahui keberadaan kedua tetua Yu ini. Jika itu masalahnya, lalu untuk apa mereka ada di sini? Untuk air angin surgawi? Atau apakah mereka di sini untuk Heaven Splitter? Jika mereka ada di sini untuk pembagi surga, lalu bagaimana keluarga Yu tahu tentang pedang sebelumnya? Mungkin keluarga Yu dan Xiao bersekongkol sejak awal. Ling Tian berpikir dalam hatinya karena ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dia kemudian berjalan menuju Sui Qianrou dan mulai memeriksa lukanya. Saat ki batinnya yang murni menyapu tubuh Sui Qianrou sekali, Ling Tian menemukan bahwa gadis ini tidak hanya mengalami luka dalam yang serius. Meridiannya tersumbat dan dia mungkin mengalami patah tulang yang besar di tulangnya. Namun, Ling Tian sudah memeriksa semua bagian tubuhnya yang lain dan tidak menemukan patah tulang. Hanya dua bagian yang tidak diperiksa adalah dadanya dan inti dalamnya, tetapi itu adalah tempat yang terlalu tidak nyaman untuk dia periksa. Satu mudah-mudahan, tulang rusuknya adalah tulang yang patah. Jika patah tulang ada di inti dalamnya, akan sangat tidak pantas bagiku untuk memeriksa tempat itu. Memikirkan hal itu, Ling Tian merentangkan tubuhnya dan ingin melepaskan bajunya. Paling tidak, Ling Tian masih agak murni dan tidak berpikir untuk memanfaatkan Sui Qianrou pada saat seperti itu. Kamu cabul. Jangan sentuh putri kecil itu. Jeritan keras kemudian terdengar. Bandot. Ling Tian tertegun sejenak. Selama 16 tahun penuh, banyak yang menyebut saya celana sutra, tidak berguna, pemalas, tidak berpendidikan, atau bahkan nakal. Namun, ini adalah pertama kalinya seseorang benar-benar memanggilku lecer. Berbalik untuk melihat-lihat, Ling Tian berbalik dan melihat pelayan bernama Dier dengan paksa mengangkat tubuhnya dengan wajah penuh amarah sambil melihat tangannya dengan tatapan hati-hati.
Ling Tian kemudian mengikuti matanya dan menyadari bahwa tangannya berada tepat di atas dada Sui Qianrou. Selama dia menurunkan tangannya beberapa inci, dia akan disambut dengan tekstur lembut dan kenyal. Dengan Ling Tian segera menarik tangannya. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa dia tidak akan bisa memeriksa lukanya jika dia tidak melepaskan bajunya. Jika tulang rusuknya bukan tempat yang terluka, Ling Tian masih harus melepas celananya. Ling Tian kemudian memelototi di air dengan ganas dan berteriak, "Apa yang kamu tahu?" Diam. Dia kemudian melanjutkan apa yang akan dia lakukan. Setelah dimarahi, di air merasakan tubuhnya menegang saat rasa takut memenuhi matanya. Namun, dia kemudian melihat Ling Tian melepas kemeja Sui Qianrou dan dia tiba-tiba dipenuhi dengan sumber keberanian yang tidak diketahui. Meski terluka parah, dia benar-benar melompat dan menerkam punggung Ling Tian, menggigit dan mencakarnya. Ling Tian tidak bisa menahan tawa pahit, meraih bajunya dan melemparkannya dari punggungnya. Melihat bahwa di air hendak bangkit dan menyerangnya lagi, dia menunjuk ke arahnya dan berteriak, "Jangan bergerak. Gadis kecil, jika kamu berani bergerak lagi, bangsawan muda ini pasti akan memperkosanya lalu membunuhnya. Dia, perkosa dia lagi dan bunuh dia lagi." Huff. Tubuh di air gemetar saat dia menatap Ling Tian dengan ketakutan. Namun, dia masih mengumpulkan keberanian untuk membantah Ling Tian, "Jika nona kecilku akan dilanggar olehmu, dia akan lebih baik mati." Omong kosong. Ling Tian memarahi, dengan penampilan seperti zombie dan sosok papan cuci nona kecilmu. Apakah aku akan melanggarnya? Bukankah aku akan menderita kerugian? Apakah bangsawan muda ini benar-benar putus asa sampai-sampai aku harus menerimanya? Sampah. Omong kosong. Kamu bajingan tercela dan bejat. Di air marah sampai wajahnya memerah dan matanya berkaca-kaca. Pada saat itu, dia lupa untuk merasa takut ketika dia memarahi kembali. "Kamu adalah orang dengan wajah seperti zombie. Kamu adalah papan cuci. Kamu bajingan tercela. Gangster sialan. Nona kecilku adalah kecantikan yang menjatuhkan negara dan memiliki sosok yang sangat baik." Setelah mengatakan itu, dia menyadari bahwa dia telah mengucapkan kata-kata yang salah dan dengan cepat menutup mulutnya dengan wajah penuh ketakutan. Oh, mata Ling Tian berbinar, keindahan yang menjungkir balikkan negara. Sosok yang sangat bagus. Dia kemudian berteriak, "Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan menelanjanginya dan melihat sendiri. Aku akan melihat untuk melihat apakah dia benar-benar cantik dan seberapa bagus sosoknya. Jika sosoknya benar-benar luar biasa, bangsawan muda ini tidak keberatan menderita kerugian untuk sekali ini." Di air marah sekaligus cemas, menatap Ling Tian dengan ketakutan dan ketakutan di matanya. Dengan wajahnya yang benar-benar merah, dia menunjuk ke arah Ling Tian dengan bibir dan jarinya yang gemetaran. Tiba-tiba, kepalanya tiba-tiba menukik dan dia kehilangan kesadaran. Lebih baik jika dia pingsan, jangan sampai dia menyusahkan. Melihat di air hanya pingsan dengan dadanya yang masih naik dan turun. Tanpa ragu lagi, Ling Tian meraih baju Sui Qianrou dan merobeknya. Tanpa diduga, dia tidak melihat gelombang-gelombang yang dia harapkan dan tidak bisa menahan diri untuk sesaat. Melihat dengan hati-hati, Ling Tian menyadari bahwa ada lapisan film yang menempel kuat di kulit Sui Qianrou. Menggunakan tangannya untuk merobeknya, Ling Tian menyadari bahwa dia tidak dapat merobeknya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Hanya apa hal ini? Bagaimana bisa begitu sulit? Tak berdaya, dia hanya bisa mengangkat Sui Qianrou dan merasakan punggungnya. Memang, lapisan film diamankan dengan kuat di punggung Sui Qianrou. Ling Tian kemudian menghela nafas lega dan berpikir, syukurlah ayah ini berasal dari dunia lain dan tahu bahwa saya harus membatalkannya dari belakang. Jika tidak, setelah banyak usaha, Ling Tian akhirnya berhasil membatalkan film tegas ini di depan dadanya. Tepat ketika film itu dilonggarkan, dada Sui Qianrou segera melompat ke depan dan menamparkan wajah Ling Tian dengan suara, "Pa," yang keras. Kemudian, aroma harum terpancar dan benda lembut segera menyumbat hidung dan mulut Ling Tian sehingga membuatnya sulit bernapas saat itu. Ling Tian dengan cepat mengangkat kepalanya dengan menyedihkan saat dia menghirup udara segar. Pada saat yang sama, dia berpikir, "Bukan aku yang ingin mengambil keuntungan darimu. Siapa yang mengira dada pesawat Anda yang seperti landasan pacu akan sangat melenting saat dilepaskan? Anda memang memiliki sosok yang baik. Ini memang seperti ombak yang bergelombang. Betapa tirani.
Ling Tian menundukkan kepalanya untuk melihat dua tonjolan seputih salju berdiri dengan bangga di hadapannya. Mereka bergoyang di depannya dengan ujung runcing mereka memberikan kemegahan yang memikat. Selanjutnya, dua film yang telah dibatalkan olehnya tidak dapat lagi menahan tekanan dan jatuh ke tanah. Ling Tian segera merasa bingung saat dia mengangkat kepalanya ke langit dengan darah yang hampir menyembur keluar dari hidungnya. Hanya setelah melantunkan, Amitabha, untuk dirinya sendiri selama belasan kali, dia akhirnya berhasil tetap tenang. Tidak heran gadis ini ingin mengikat mereka dengan kuat. Jika dia tidak melakukannya, hanya sosoknya yang mengerikan ini yang mungkin akan membuatnya menyamar. Hanya dengan sosoknya saja, dia mungkin akan menarik tak terhitung banyaknya lecer dan pengawalnya mungkin akan membunuh sampai tangan mereka lemah terlepas dari seberapa tinggi seni bela diri mereka. Sementara Ling Tian tahu bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya selain gadis yang tidak sadarkan diri, dia tidak bisa tidak memiliki hati nurani yang bersalah, dan dia melihat sekeliling dengan curiga sebelum memusatkan perhatiannya kembali pada kecantikan yang memikat di depannya. Meregangkan tangannya, Ling Tian menelan dua suap air liur dan dia dengan kasar meraih dua tonjolan seputih salju. Rasa takjub yang tak terlukiskan segera memenuhi hatinya. Setelah menenangkan diri, Ling Tian akhirnya berhasil menenangkan dirinya dengan tekad yang kuat. Dengan kibatin yang dijiwai ke telapak tangannya, dia mulai memeriksa tulang rusuk Sui Qianrou. Setelah memeriksa, nafsu Ling Tian menghilang sepenuhnya. Cedera gadis ini sebenarnya sangat serius. Sebanyak 3 tulang rusuk patah dengan jeroannya pecah. Jika saya tidak memperbaiki tulang rusuknya dengan cepat, saya mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menginterogasi gadis ini. Betapa merepotkan. Ling Tian menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan formula Divine Shocking Dragon miliknya. Dia pertama-tama mengendalikan tubuh Sui Qianrou dengan ki batinnya sebelum mengirimkan 2 aliran ki dalam lagi untuk membungkus tulang rusuknya yang patah dan memperbaikinya di tempatnya. Ini adalah metode Ling Tian untuk memperbaiki kembali tulang yang patah. Tidak hanya mampu mengurangi rasa sakit yang dirasakan pasien secara signifikan, tetapi juga memastikan pemulihan yang cepat. Namun, meski rasa sakitnya berkurang secara signifikan, tubuh Sui Qianrou masih mulai bergetar, dan dia mengerang pelan. Akhirnya, Ling Tian berhasil memperbaiki ketiga tulang rusuk yang patah kembali ke tempatnya dan menggunakan ki batinnya untuk menahannya dengan kuat pada posisinya. Pada saat itu, mereka berdua sudah dipenuhi keringat. Ling Tian dipenuhi keringat karena kelelahan sementara Sui Qianrou dipenuhi keringat karena sakit. Setelah menghela nafas lega, Ling Tian dengan enggan mengangkat tangannya dari tonjolan indah itu. Kedua puncak gunung masih ditampilkan di hadapannya dan mereka sedikit bergetar ketika dia melepaskannya. Setelah dia berhasil membantunya memperbaiki tulangnya, nafsu mulai menyerang pikirannya lagi saat Ling Tian merasakan darah mengalir deras ke arah adik laki-lakinya dengan kepala adik laki-lakinya perlahan terangkat. Kamu binatang buas. Iblis. Kamu pantas mati. Kamu pantas mati dengan kematian yang mengerikan. Di belakangnya, tangisan lemah terdengar, dan Ling Tian berbalik untuk melihat pelayan bernama Dier menatap ke arahnya dengan mata penuh kebencian. Tempat dia melihat adalah tempat dada Sui Qianrou berada. Matanya dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, dan patah hati. Mata Ling Tian tiba-tiba bersinar dengan niat membunuh. Baginya, Sui Qianrou saja sudah cukup baginya untuk menginterogasi untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan. Ling Tian yakin bahwa tidak ada seorang pun di dunia saat ini yang dapat melarikan diri dari cara interogasinya. Selain itu, Sui Qianrou tidak lebih dari seorang wanita tak berdaya. Hidup atau mati di air tidak lagi penting. Selain itu, sudah sangat sulit bagi mereka untuk membawa Sui Qianrou keluar dari hutan. Jika ada satu lagi wanita yang terluka parah dengan lidah yang kejam, bagaimana Ling Tian akan membawa mereka keluar? Sementara Ling Jian dan yang lainnya sudah dalam perjalanan ke sini, menunda untuk sementara waktu hanya akan menimbulkan bahaya bagi mereka. Mungkin keluarga Yu tidak hanya mengirim 2 tetua. Lagi pula, ini bukan waktu terbaik untuk melepaskan semua kepura-puraan dengan keluarga Yu. Saat ini, Ling Tian telah memutuskan untuk membunuh Dier. Baik itu dari perspektif kerahasiaan atau lidahnya yang kejam, itu sudah lebih dari cukup untuk menghasut niat membunuh Ling Tian. Biarkan gadis itu bergerak lebih dulu. Memikirkan hal itu, Ling Tian hendak mengirimkan serangan telapak tangan. Selama Ling Tian mengirimkan serangan telapak tangan sekarang, bahkan 10 Dier akan binasa tanpa keraguan.
Dier sudah bisa mendeteksi niat membunuh Ling Tian dan ekspresi putus asa terlihat di matanya. Namun, dia masih dengan tegas menatap Ling Tian bahkan tanpa mengedipkan matanya. Pada saat ini, Sui Qianrou mengeluarkan erangan lembut dan mulai sadar kembali. Membuka matanya, dia melihat Dier memandang ke arahnya dengan wajah penuh kebencian dan keputusasaan. Dia kemudian tidak bisa membantu tetapi bertanya, mati. Ini adalah kata-kata yang menyelamatkan hidup Dier dari ambang kematian. Ling Tian berpikir dalam hati, agar dia memanggil nama pelayannya saat dia sadar kembali, mereka pasti sedekat saudara perempuan. Jika saya membunuh Dier sekarang, Sui Qianrou tidak akan lagi kooperatif. Jika dia akhirnya mencari kematian karena itu, hal-hal akan menjadi lebih menyusahkan. Jika saya tidak membunuh Dier, saya akan memiliki chip tawar lain di tangan saya saat menginterogasi Sui Qianrou. Dengan pemikiran seperti itu, niat membunuhnya lenyap sama sekali. Sui Qianrou menjerit dan menyadari keadaannya yang memalukan. Dia sebenarnya telanjang bulat dan dalam pelukan Ling Tian. Pada saat itu, dia benar-benar dipenuhi rasa malu dan berjuang untuk bangun. Meskipun lukanya serius, tamparannya benar-benar secepat kilat. Ling Tian masih mempertimbangkan apakah dia harus membunuh Dier dan tidak pernah berharap Sui Qianrou memiliki kekuatan bahkan untuk menamparnya. Jadi, dia hanya punya waktu untuk menoleh, tapi sudah terlambat. Pipinya terbakar dengan rasa sakit yang membara karena ditampar di wajahnya. Setelah menamparkan Ling Tian, Sui Qianrou kehabisan tenaga dan jatuh kembali ke pelukan Ling Tian. Dia tahu bahwa dia pasti salah. Lagi pula, dia bukan wanita yang tidak masuk akal atau tolol. Dia segera menyadari bahwa tulang rusuknya terpasang dengan benar dan rasa sakit yang tajam sebelumnya tidak lagi ada. Meskipun dia masih bisa merasakan sakit di dadanya, rasa sakit itu masih bisa ditahan. Dia kemudian tahu bahwa pihak lain pasti telah melepas bajunya untuk membantu menyelamatkannya. Karena itu, dia tidak bisa tidak dipenuhi dengan gelombang rasa bersalah. Ling Tian baru saja menyelamatkan hidupnya dan membantu merawat lukanya. Pertolongan besar macam apa itu? Namun, dia memberinya tamparan keras saat dia bangun. Karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk segera bertanya dengan prihatin, "Maaf, apakah itu sakit?" Ling Tian merasakan sakit yang menyengat di pipinya saat dia memikirkan tentang bagaimana kebaikannya dibalas dengan omelan pertama dan kemudian tamparan keras di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia ditampar setelah datang ke dunia ini, jadi dia sangat marah dan niat membunuhnya meledak. Tepat ketika dia akan membunuh tuan dan pelayan, dia tiba-tiba mendengar nada lembut perhatian dari kecantikan di pelukannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perutnya yang penuh amarah segera terhalau saat dia menjawab dengan nada frustrasi, "Aku baik-baik saja." Dier kemudian berlari dengan cepat, bergegas dengan kecepatan kilat meskipun dia terluka. Namun, tubuhnya dibebani karena lari cepat dan lukanya mulai berdarah lagi. Dia kemudian merenggut Sui Qianrou dari pelukan Ling Tian dan dengan cepat menutupi tubuh Sui Qianrou dengan kemeja. Kemudian, dia memelototi Ling Tian dengan tatapan waspada dan berkata dengan cemas, "Nona, bejat ini jelas memanfaatkanmu. Kenapa kamu?" Setelah dicengkeram erat oleh Dier, Qian Suirou segera merasakan sakit yang tajam darinya, tulang rusuk saat dia bergumam, "Tulang rusukku patah sebelumnya dan bangsawan muda Ling membantuku untuk..." Saat dia mengatakan itu, dia merasakan gelombang rasa sakit dan malu, tidak melanjutkan kalimatnya. Meskipun dia bukan seseorang dari dunia pesilat, peti itu masih merupakan tempat suci baginya. Sementara itu karena dia merawat luka-lukanya, dia masih terlihat telanjang bulat oleh orang asing. Di generasi di mana perempuan sangat konservatif, bagaimana mungkin dia tidak merasa malu? Seperti yang dikatakan Sui Qianrou, Dier segera menyadari dan ekspresi permintaan maaf memenuhi matanya. Dia kemudian melihat Ling Tian dan Ling Tian dengan nyaman bermain bersama dan menunjukkan ekspresi diperlakukan tidak adil. Dengan demikian, gadis itu menjadi semakin malu. Tiba-tiba, ekspresi Sui Qianrou menjadi gelap saat dia mengingat sesuatu. Kapan Ling Tian datang? Dia tidak mungkin bergegas ke sini untuk menyelamatkanku karena dia memperkirakan aku dalam bahaya, kan? Belum lagi apakah Ling Tian memiliki kemampuan itu atau tidak, hubungan kita jelas tidak pada level itu. Jika itu masalahnya, motif Ling Tian sudah jelas. Selain itu, motif saya sendiri adalah untuk. Pada saat itu, hati Sui Qianrou menjadi dingin dan tidak ada jejak darah yang terlihat di wajahnya. Seolah-olah dia telah diseret ke neraka dari awan 9.
Pada saat itu, dia merasakan keputusasaan di hatinya. Sejak dia melihat Ling Tian di tengah hujan, Sui Qianrou dapat merasakan bahwa celana sutra yang terkenal ini sangat berbeda dari rumor yang beredar. Dia juga seperti dirinya sendiri dan menyukai gerimis. Ini membuat Sui Qianrou merasa seolah-olah kedua jiwa mereka sepakat pada saat itu. Setelah itu, dia mendengar Ling Chen membacakan puisi yang dibuat oleh Ling Tian, dan itu adalah karya yang luar biasa. Ketika gelap di malam hari dan tanpa siapapun di sampingnya, Sui Qianrou biasanya akan duduk di dekat jendela dan menggumamkan puisi itu dengan pelan. Perasaannya saat itu sama mistisnya dengan mimpi. Setelah itu, Ling Tian mengejutkan dunia pada pertemuan ilmiah dan menginjak semua jenius di benua itu. Pada saat itu, Ling Tian telah meninggalkan bekas yang tidak dapat dihapus di hati gadis muda Sui Qianrou. Sosok Ling Tian yang ramah dan riang telah menjadi hal yang dia rindukan dalam fantasinya. Sementara mereka berdua milik pihak lawan dan Ling Tian adalah misi Sui Qianrou, dan sementara Sui Qianrou bisa mengendalikan dirinya dengan baik di depan Ling Tian dan masih memberikan pukulan membunuh tanpa ragu ketika membunuhnya, semua ini tidak bisa menyembunyikannya, itu adalah pertama kalinya hati gadisnya tergerak. Bahkan jika Ling Tian mati di bawah pedang Sui Qianrou, dia akan tetap menjadi orang pertama yang menggerakkan hatinya. Tapi pria yang sama ini, yang setelah dia menyelamatkan Sui Qianrou, dia telah memberikan tamparan keras. Dia mungkin datang lebih awal, atau mungkin tidak, tapi dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menyelamatkan semua pengawalnya, hanya saja dia memilih untuk tidak melakukannya. Jika dia bertindak, bahkan jika dia tidak bisa menyelamatkan lebih banyak orang dari pria berjubah hijau, dia setidaknya akan mencegah kematian kedua tetuanya. Setelah memikirkan kematian tragis kedua tetua Zeng, Sui Qianrou mengeluh, "Mengapa? Kenapa kamu tidak bertindak lebih awal? Apakah dia benar-benar bertindak terlambat? Jika dia menunggu lebih lama, apalagi di air, bahkan dia akan merasa sulit untuk pergi hidup-hidup. Dia hanya perlu menyelamatkan dirinya sendiri pada saat kritis, tetapi dia bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa terima kasih. Mengapa Ling Tian benar-benar menyelamatkannya? Pasti ada alasannya. Apakah dia jatuh cinta padanya?" Sui Qianrou tidak bisa menahan tawa dingin pada dirinya sendiri. Tentu saja tidak. Pasti ada skema yang lebih besar di suatu tempat. Memang, dia pernah bangga dengan kecerdasan dan pesonanya, tetapi setelah bertemu Ling Tian, semuanya terbang keluar jendela. Dia tidak akan ngiler melihat kecantikannya dan bahkan tidak berpikir untuk mengambilnya sebagai miliknya. Atau yang lain, dia tidak akan duduk di pinggir dan menonton, hanya mengambil tindakan pada akhirnya dan membiarkan kedua tetua itu mati. Namun, Sui Qianrou sebenarnya telah mengabaikan poin yang sangat penting dalam analisisnya, dan itu adalah fakta bahwa dia selalu berselisih dengan Ling Tian. Dari awal hingga akhir, meskipun dia selalu tampak ramah, mereka tidak pernah menjadi sekutu sejak awal, melainkan musuh bebuyutan. Sama seperti bagaimana dia berani merencanakan melawan Ling Tian, dia secara alami bisa melakukan hal yang sama padanya. Nona-nona, pemikiran mereka terkadang sangat tidak logis. Bahkan Sui Qianrou yang cerdas tidak terkecuali. Bangsawan muda Ling, nona ini berterima kasih kepada bangsawan muda karena telah menyelamatkan nyawaku, dan aku akan menemukan cara untuk membalasnya. Jika kau tidak punya apa-apa lagi untukku, maka kita akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Gunung-gunung tinggi dan sungai-sungai panjang, akan ada waktu lain di mana kita berpapasan. Memegang kerah bajunya dengan tangan, dia dengan tenang menyatakan. Sementara nadanya terdengar tenang dan datar, hatinya bergetar. Sekarang dia telah mengeluarkan semua kartunya, sekarang saatnya untuk melihat apa yang akan ditanggapi oleh Ling Tian. Melarikan diri tidak pernah menjadi pilihan sejak awal. Pada periode ini, Ling Tian sedang mengumpulkan jarum pinus yang jatuh ke dalam tumpukan, jauh dari hutan. Dia kemudian menyalakan sumbu, dan membakar jarum kering, menyebabkan kepulan asap yang besar. Tanpa angin sepoi-sepoi, asap naik tanpa halangan ke langit. Melihat api, Sui Qianrou dengan dingin tersenyum. Itu adalah sinyal untuk bawahannya, kan? Di matanya, aku sudah menjadi tawanannya. Oh, Kakak Qian terlalu sopan. Ini hanya pertemuan kebetulan, dan tidak ada yang perlu disebutkan. Namun, Ling Tian tersenyum dan dengan sengaja menyeret beberapa kata berikutnya. Kakak Qian, oh tidak, seharusnya Nona Sui, kamu ingin pergi begitu cepat. Tidakkah kamu pikir kamu meninggalkan sesuatu yang belum selesai? Sui Qianrou segera menjadi lebih waspada. Dia memang punya motif. Dia dengan hati-hati bertanya,
sebagai seorang wanita, tidak nyaman bagi saya untuk berkeliaran di dunia pesilat, jadi saya menyamar sebagai laki-laki. Saya tidak bermaksud membodohi bangsawan muda, dan untuk urusan yang belum selesai. Saya tidak mengerti, bisakah bangsawan muda tolong jelaskan lebih lanjut? Ling Tian tertawa riang, tetapi ekspresi di matanya sedingin pedang yang terhunus, dengan kecerdasan Nona Sui. Apakah Anda benar-benar lupa bahwa saya, Ling Tian, adalah putra Ling Xiao? Dalam hal ini, apa yang Anda lakukan? Pikir saya mengacu pada. Hati Sui Qianrou melonjak, berpikir dengan panik, apakah dia sudah mengetahui sesuatu? Atau apakah seseorang mengungkapkan sesuatu kepadanya? Jika seseorang mengungkap situasi ini, maka tidak akan ada ruang untuk mundur. Ekspresi wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda perjuangan batinnya saat dia dengan lembut menjawab, bangsawan muda Ling memang putra Jenderal Agung Ling, ini adalah fakta yang diketahui semua orang. Wanita ini pasti mengerti itu, jadi mengapa bangsawan muda mencoba bercanda dengannya? Ini membuatku bingung. Ling Tian tertawa lagi dan mengubah topik pembicaraan. Dia berbicara dengan nada ringan, seperti yang diketahui semua orang, nona kecil keluarga Yu Bingyan memiliki hubungan denganku, dan terlebih lagi, aku berteman baik dengan tuan ketiga Yu. Keluarga Yu juga merupakan bela diri nomor satu, keluarga aristokrat seni, dengan akar yang dalam, dan itu pasti memiliki kekuatan untuk menghancurkan keluargaku. Namun, Nona Sui benar-benar pindah untuk membunuh Yu Bingyan dan aku di Smoky Tea Tower. Dia kemudian tersenyum mengejek sambil mengangkat kepalanya, namun hari ini aku, Ling Tian, tidak hanya menyelamatkan wanita yang mencoba membunuhku tetapi akhirnya membunuh dua tetua keluarga Yu, menciptakan perseteruan darah. Apakah Nona Sui tahu kenapa? Petik 2. Hati Sui Qianrou tenggelam, dan luka di dadanya juga mulai terasa sakit saat dia dengan paksa menjawab, wanita ini di sini sekali lagi berterima kasih kepada bangsawan muda atas kebaikanmu. Seperti kata pepatah, bertemu ketidakadilan di jalan, seorang pria membasminya. Bertemu dengan yang lemah diintimidasi, dia mengulurkan tangan membantu. Para tetua keluarga Yu kejam dan tidak masuk akal, menindas seorang wanita seperti saya. Karena bangsawan muda berhati lembut dan benar, dia menyelamatkan saya. Wanita ini di sini hanya memiliki pemikiran ini Anda sebagai penyelamat saya tanpa pikiran lain. Sui Qianrou memang penerus air angin surgawi yang layak. Tidak hanya kecerdasannya di atas yang lain, dia juga mampu berbicara dengan nada tenang meskipun berada dalam situasi yang canggung. Hanya dengan beberapa kata, dia menggambarkan Ling Tian sebagai pahlawan yang jujur dan bertanggung jawab, dan menolak untuk menyimpang dari pendiriannya. Sedihnya, lawannya adalah Ling Tian. Ling Tian mendengus dingin, aku bersahabat dengan Yu Mantian dan menyukai Nona Yu, dan terlebih lagi keluarga Yu bukanlah seseorang yang bisa kulawan sendirian. Namun, aku benar-benar pergi keluar dari caraku untuk membunuh dua tetua keluarga Yu hanya untuk menyelamatkan musuh bebuyutan. Tidakkah menurutmu itu aneh? Atau apakah kamu benar-benar membayangkan bahwa aku semacam pahlawan? Sui Qianrou menjawab dengan tegas, tetapi dengan nada yang bahkan lebih lembut, bangsawan muda memiliki kemampuan yang luar biasa dan sangat berbakat. Jadi, bagaimana hal-hal yang dia lakukan dapat dijelaskan dengan logika manusia? Ling Tian tertawa dan hanya menatapnya. Matanya tampak menusuk tepat di dalam dirinya, dan setelah beberapa saat, dia menurunkan pandangannya, tetapi langsung meludah, Wei Utara dan bantalan langit tampaknya telah memberi beberapa manfaat bagi keluarga Sui, kan? Atau yang lain, bagaimana mereka bisa pernah membujuk air angin surgawi? Kalimat sederhana ini, meskipun diucapkan dengan lembut, bergema seperti guntur di telinganya. Jika itu adalah hari biasa, maka Sui Qianrou tidak akan merasakan apa-apa, tetapi dengan cedera serius dan kurangnya energi internal, suara yang dipenuhi energi Ling Tian membuat kepalanya berputar dan mengacaukan pikirannya. Dia menutup matanya untuk fokus sebelum menjawab, Nona ini benar-benar tidak tahu apa yang dibicarakan oleh bangsawan muda Ling. Kata-katamu kepadaku seperti angin dan awan, kabut, fana dan tidak tahu. Jadi, aku tidak bisa menjawab. Ling Tian tertawa terbahak-bahak atas tindakannya, tapi orang bisa mendengar rasa dingin di dalamnya. Nona Sui, kalau begitu aku akan memberitahumu dan juga membuatmu mengerti, dan terlebih lagi membiarkanmu menjawab semua pertanyaanku. Dia dengan kejam melanjutkan, aku benar-benar ingin tahu apakah rencana ini akan tetap berhasil tanpa karakter penting sepertimu.
Tanpa dukungan Water of Heavenly Wind, dapatkah Pangeran Mahkota Wei Utara Beset Earth yang bodoh serta yang baik untuk apa-apa Long Xiang sebenarnya masih melakukan sesuatu? Mata Sui Qianrou menyala, tetapi dengan cepat meredup, dan dengan ragu menggigit bibirnya, menolak untuk menjawab. Suara gemerisik datang dari jauh. Jelas, ada banyak orang yang bergegas. Ling Tian berdiri dan berbicara dengan dingin, tidak masalah jika Nona Sui mau bekerja sama atau tidak. Keluarga Ling juga sangat menghargai Anda dan membiarkan Nona Sui menjadi tamu untuk waktu yang tidak terbatas di rumah kami sampai Anda merasa seperti berbicara adalah hal yang mudah. Bangsawan muda ini tidak khawatir sama sekali. Cahaya dingin menembus mata Sui Qianrou saat dia menjawab, baru saja kamu mengatakan bagaimana keluargamu tidak bisa melawan keluarga Yu. Namun, hal yang sama berlaku untuk keluargaku. Meskipun kamu dapat menyembunyikanku untuk sementara waktu, tetapi setelah beberapa saat lama, keluarga Ling pasti akan tertangkap. Sui Qianrou telah memutuskan untuk menggunakan prestise air angin surgawi untuk menekan Ling Tian, tetapi itu semua adalah ancaman yang mengkhawatirkan, tanpa substansi. Ling Tian dengan dingin tersenyum, air angin surgawi, giok bintang surgawi. Keduanya adalah eksistensi yang tidak dapat diprovokasi oleh bangsawan muda ini. Sui Qianrou tidak menunjukkan ekspresi apapun karena dia tahu Ling Tian belum menyelesaikan kalimatnya. Untuk seseorang yang berani membunuh sesepuh keluarga Yu, bagaimana dia bisa takut akan pembalasan? Memang, Ling Tian melanjutkan, tapi Nona salah satu fakta. Anda dikejar sepanjang perjalanan Anda, dalam bahaya dibunuh, dan untungnya, tetua keluarga Yu memutuskan untuk mengulurkan tangan membantu. Namun, di hadapan yang tertinggi ahli, keterampilan mereka kurang, dan pada akhirnya Anda masih diculik. Jika keluarga Yu dan Sui ingin mengejar masalah ini, mereka akan mencari pria berjubah hijau itu, jadi mengapa mereka repot-repot mencari keluarga Ling saya? Tapi apakah salah satu keluarga memiliki kemampuan untuk mengejar pria berjubah hijau itu? Ekspresi keputusasaan akhirnya muncul di mata Sui Qianrou. Ling Tian memang cerdik, bahkan menyeret ahli yang sangat kuat ke dalam perhitungannya. Dengan kekuatan pria berjubah hijau itu, keluarga Yu dan Sui malah akan membunyikan genderang untuk mundur. Tidak mau membuat musuh dari seseorang yang tidak mampu mereka sakiti. Ling Tian pasti mengetahui rencana keluarga Sui dan memang tidak menyelamatkan Sui Qianrou karena niat baik. Namun, dia meninggalkan sesuatu dalam perhitungannya. Ling Tian, kamu binatang tak tahu malu. Apakah ini caramu memperlakukan putri kecil keluargaku? Suara marah di air terdengar. Putri kecil hanya melakukan ini karena perintah dari keluarganya. Aku sudah kehilangan hitungan berapa kali dia melihatmu secara rahasia. Nona muda keluarga kami menyukaimu, tetapi kamu memperlakukannya lewat sini. Di mana hati nuranimu? Ling Tian, kamu lebih buruk dari binatang buas. Ling Tian lalu menjawab dengan dingin, aku tahu itu sendiri tanpa kamu mengatakan apa-apa. Nona Sui memiliki perasaan terhadapku dan mengagumi bakatku. Aku dapat dengan mudah melihatnya dari caranya lihat aku. Bangsawan muda ini juga memiliki kepercayaan diri seperti itu. Namun, aku sangat yakin bahwa perasaan dan kekaguman berbeda dari mengandalkan satu sama lain dalam keadaan hidup dan mati. Bahkan jika Nona Sui dan aku saling mencintai, dia tidak akan melakukannya, jangan ragu sedikit pun untuk mengambil kepalaku jika diperlukan. Setelah itu, dia hanya akan menangis terseduh-seduh dan menyesali fakta bahwa sulit untuk menemukan seseorang yang memahaminya. Tidakkah kamu setuju? Anda mencoba untuk menyakiti ayahnya. Apakah ini sesuatu yang harus Anda lakukan untuk seseorang yang Anda cintai? Dapatkah Anda menjawab saya? Sui Qianrou menutupi wajahnya dengan tangannya saat tubuhnya gemetar dengan air mata yang mengalir. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku tidak menyukaimu sebelumnya. Berhenti bicara, berhenti. Bunuh saja aku. Bunuh saja aku. Ling Tian tidak menunjukkan belas kasihan saat dia menunjuk ke arah Sui Qianrou dengan dingin di matanya. Kamu adalah individu berbakat yang luar biasa baik dalam ilmu pengetahuan maupun seni bela diri. Kebijaksanaanmu melebihi rekan-rekanmu, dan kamu mahir dalam merencanakan dan menyusun strategi. Semua orang mengatakan bahwa Anda adalah burung phoenix di antara para wanita dan putri surga yang bangga. Tapi di mata saya, Anda tidak lebih dari cacing menyedihkan yang digunakan oleh orang lain. Anda tidak lebih dari zombie tanpa kendali atas hidup Anda. Anda tidak, aku bahkan tidak punya tujuan atau arah hidupmu. Kamu bahkan tidak tahu apa yang paling dibutuhkan seorang wanita dalam hidupnya.
Ling Tian kemudian berbalik dan berkata tanpa belas kasihan, kamu benar-benar tidak berharga. Apa hakmu untuk melawan Yu Bingyan? Terlebih lagi, fakta yang paling menyedihkan adalah bahwa orang yang kamu kagumi sama sekali tidak mengagumimu. Di mata bangsawan muda ini, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pelacur di rumah bordil dan rakyat jelata di pasar. Paling tidak, mereka berjuang untuk menjalani hidup mereka sendiri. Tapi apa yang telah kamu lakukan? Adapun kamu menyukai anak muda ini, mulia, kamu tidak layak. Kamu tidak berhak. Sui Qianrou kemudian pingsan di lantai dengan putus asa setelah mendengar kata-kata itu, matanya linglung seolah hatinya sudah mati. Kata-kata Ling Tian menusuk jauh ke dalam hatinya saat dia merasakan tubuhnya bergetar. Kamu benar-benar tidak berharga. Apa hakmu untuk melawan Yu Bingyan? Selain itu, fakta yang paling menyedihkan adalah bahwa orang yang kamu kagumi sama sekali tidak mengagumimu. Di mata bangsawan muda ini, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pelacur di rumah bordil dan rakyat jelata di pasar. Adapun kamu menyukai bangsawan muda ini, kamu tidak layak. Kamu tidak punya hak. Kata-kata ini bergema di telinganya saat Sui Qianrou mulai menangis. Sui Qianrou selalu tahu bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk keluarganya. Nyatanya, dia tidak pernah membuat rencana untuk hidupnya sendiri sebelumnya dan dia akan tetap mengikuti rencana keluarganya bahkan jika itu berarti menderita beberapa keluhan. Dia rela mengorbankan apa saja demi keuntungan keluarganya. Sui Qianrou selalu berpikir bahwa semua yang dia lakukan sempurna tanpa cacat. Namun, dia tidak pernah memikirkan masa depannya. Dia selalu berpikir bahwa jika dia menyukai seseorang, pihak lain pasti akan diliputi kegembiraan dan melakukan apa saja untuk memenangkan hatinya. Namun, kenyataannya kejam. Kata-kata Ling Tian membuatnya ingat bahwa bagaimanapun juga dia adalah seorang wanita. Namun, fakta yang menyedihkan adalah dia tidak pernah mempertimbangkan apapun dari sudut pandang seorang wanita. Berpikir bahwa seseorang akan dapat memperlakukannya sebagai kotoran dan tidak menempatkannya di dalam hatinya sama sekali. Terlebih lagi, orang ini adalah pria yang disukainya. Sementara seorang wanita bisa menjadi sangat kuat, dia akan selalu menjadi yang paling rapuh di depan orang yang disukainya. Tepat ketika hati gadisnya baru saja tersentuh, dia langsung bisa merasakan bahwa itu akan bertentangan dengan kepentingan keluarganya. Dengan demikian, akan selalu ada pergumulan tersembunyi di dalam hatinya tetapi kepentingan keluarganya akan selalu di atas angin. Lagi-lagi, dia terbiasa mengorbankan dirinya demi kepentingan keluarganya. Namun, kata-kata Ling Tian bergema seperti guntur di lubuk jiwanya. Dibandingkan dengan Yu Bingyan, Sui Qianrou bisa merasakan jarak di antara mereka. Kenapa tidak? Apakah dia tidak memiliki keberanian seperti itu? Mengapa Yu Bingyan bisa memilih jalannya sendiri? Pada saat ini, Sui Qianrou merasa iri pada Yu Bingyan. Sementara kata-kata Ling Tian logis, tindakan Sui Qianrou sepenuhnya sejalan dengan generasi ini di mana keuntungan keluarga menjadi prioritas. Ini adalah logika yang tak terbantahkan pada generasi sekarang. Namun, Ling Tian memanfaatkan poin ini dan juga memanfaatkan situasi yang disajikan di hadapannya. Setelah Sui Qianrou lolos dari kematian 3 kali dengan semua bawahannya mati, dia diselamatkan oleh Ling Tian dan kondisi mentalnya berada pada titik terlemah. Tepat pada saat ini, Ling Tian mengungkap rahasia terbesar di hatinya dan memberikan pukulan besar di hatinya. Dengan keadaan mentalnya yang lemah, dia secara alami berada pada titik di mana dia paling rentan dan dengan demikian benar-benar bingung. Ling Tian dengan luar biasa memanfaatkan musuh bebuyutannya, Yu Bingyan sebagai pembanding. Adapun titik perbandingan, itu sepenuhnya dari sudut perasaan seorang wanita. Ling Tian telah memanfaatkan ini untuk menghancurkan pertahanan mentalnya yang sudah melemah dan menghancurkan hatinya yang dijaga. Sementara Sui Qianrou adalah seorang perencana teliti yang hidup sesuai dengan ketenarannya sebagai keturunan air angin surgawi, dia masih remaja berusia 17 tahun. Ini adalah usia ketika para gadis muda memimpikannya cinta. Sementara kata-kata Ling Tian sangat tajam dan terdengar sangat logis, itu sangat tidak masuk akal dan tidak masuk akal. Namun, itu adalah titik terlemah di hati wanita manapun dan juga tempat termudah bagi seseorang untuk menerobos. Dengan beberapa swoosh lembut, Ling Jian, Ling Qi, Ling Feng dan Ling Yun muncul di hutan dengan tubuh mereka memancarkan niat membunuh, seperti seorang pemburu yang mengejar mangsanya di hutan yang gelap. Setelah mereka berempat membungkuk pada Ling Tian, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang oleh pemandangan di depan mereka.
Ada seorang wanita cantik di depan mereka dengan pakaiannya yang berantakan dan terisak-isak. Di sisinya ada wanita cantik lain yang memelototi Ling Tian dengan mata penuh kebencian seolah dia ingin menelannya hidup-hidup. Adapun Ling Tian, dia berdiri di samping dengan tangan di belakang. Punggungnya dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, mereka berempat tidak bisa tidak memiliki pikiran tidak bermoral, apakah bangsawan muda melakukan itu padanya. Sementara mereka masih membayangkan sesuatu, Ling Tian melambaikan tangannya dengan dingin dan berkata, bahwa mereka kembali ke halaman keluarga Ling dan jaga mereka dengan hati-hati. Mereka adalah penjahat serius dan tidak ada yang boleh menyebarkan berita tentang mereka. Selain anak muda ini bangsawan, tidak ada orang lain yang diizinkan mengunjungi mereka. Bunuh semua yang menentang perintahku. Mereka berempat gemetar sedikit sebelum membungkuk mengakui perintah. Tunggu. Dier kemudian menjerit, putri kecil itu terluka parah dan tidak tahan perjalanan jauh. Ling Tian, perintahkan pelayanmu untuk bertindak sebagai tandu bagi putri kecil itu. Pa, Ling Tian melambaikan tangannya dan terdengar tamparan keras. Sosok mungil Dier kemudian dikirim terbang dari tamparan saat dia jatuh ke lantai dengan tanda telapak tangan merah di pipinya yang bengkak. Ling Tian kemudian berkata dengan dingin, ingat, bahkan jika kamu seorang wanita, kamu adalah tawanan dan musuhku. Jangan pernah membuat keributan di depanku. Bahkan jika dia adalah putri kecilmu, dia tetaplah tawananku. Kalian berdua tidak pantas diperlakukan sebaik itu. Dier memegangi pipinya dengan air mata yang terlihat di matanya saat dia meratap, putri kecilku seperti peri dan dia bahkan sangat mencintaimu. Apakah kamu benar-benar tidak berperasaan? Bahkan jika dia adalah tawananmu, tubuh putri kecil saat ini sangat rapuh. Bagaimana dia bisa bertahan dalam perjalanan lebih dari 100 mil? Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak membunuh kami sekarang? Sui Qianrou kemudian berdiri dengan goyah dan menatap Ling Tian dengan amarah membara di matanya. Mati, tidak perlu memohon padanya. Apa gunanya memohon pada seseorang yang tidak berperasaan seperti dia? Kita bisa berjalan sendiri. Setelah Ling Jian mendengar Dier berkata, dia bahkan sangat mencintaimu, tatapan aneh muncul di matanya. Mereka berempat kemudian bertukar pandang satu sama lain dan sudah membuat keputusan. Ling Jian kemudian memerintahkan dengan lembut, Ling Feng, Ling Yun. Kalian berdua membentuk tandu untuk membawa nona ini. Ling Feng dan Ling Yun segera mengakui perintah itu. Namun, alis Ling Tian langsung terangkat saat dia menatap Ling Jian. Meskipun tampak seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Ketika Ling Jian memberikan perintahnya kepada Ling Feng dan Ling Yun, dia tidak meminta persetujuan Ling Tian sebelumnya. Dia tahu bahwa jika dia bertanya kepada Ling Tian tidak akan setuju dengan saudara laki-lakinya yang membawa wanita ini. Dia hanya bisa membuat keputusan sendiri dan mengeluarkan perintah secara langsung. Hanya Ling Jian yang memiliki otoritas seperti itu dan tidak ada orang lain yang berani membuat keputusan seperti itu. Pahami bahwa Ling Jian selalu bertanggung jawab atas paviliun pertama, dan Ling Tian tidak akan pernah mengganggu keputusannya. Ling Jian tahu bahwa Ling Tian tidak akan pernah menolak perintahnya saat itu juga. Bahkan jika dia melakukan kesalahan, Ling Tian hanya akan menunjukkan kesalahannya setelah seluruh perselingkuhan. Jika Ling Tian menolak perintah Ling Jian di tempat, itu pasti akan mengurangi kekuatan Ling Jian. Namun, Ling Jian merasakan kegugupan di hatinya. Setelah mengikuti Ling Tian selama bertahun-tahun, dia secara alami memahami temperamen Ling Tian. Sementara Ling Tian pasti akan menunjukkan wajahnya sekarang, dia pasti harus menderita omelan yang baik saat kembali. Faktanya, sementara Ling Jian tidak yakin siapa kecantikan di depannya ini, Ling Jian tidak akan pernah bisa memperlakukannya sebagai tahanan. Biasa karena dia memiliki perasaan terhadap Ling Tian. Siapa yang akan tahu bagaimana hal-hal di antara mereka akan berubah? Selanjutnya, wanita ini pasti memiliki status penting. Jika dia mati dalam perjalanan ke halaman, bukankah itu akan menunda rencana bangsawan mudanya? Ketika Sui Qianrou memandang Ling Tian, dia melihat tatapannya yang tanpa ampun dan tidak bisa menahan perasaan hatinya menjadi dingin. Dia kemudian menutup matanya saat dia merasakan sakit yang tajam di jiwanya. Rasa sakit membuatnya merasa seolah-olah jiwanya akan tersedot keluar.